Semangatnya dahsyat nih kawan-kawan ya. Bintang bersinar di waktu malam. Betapa indahnya, Masya Allah. Terimalah salam mulia dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kawan-kawan di kolom chat saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih Kapten. Ini para mitra-mitra PTBS luar biasa, Cap. Dahsyat ini ya. Masya Allah. Nah, bismillah kawan-kawan ya. Nah, kita mulai saja materinya kawan-kawan. Saya akan berusaha memaksimalkan ya. Jam 9 atau jam setengah 10 kawan-kawan ya. Izin dulu ya kepada para founder, kepada leader-leader yang luar biasa ya. Leader Play Motor, mobil, Pajero hingga rumah cash ya. Saya minta izin untuk sharing sedikit ilmu yang saya ketahui. Karena mentor, leader kawan-kawan itu orang luar biasa kawan-kawan yang sudah ngebuktiin ya di bisnis PTBS ini. Bukan katanya ya, tapi faktanya ya beliau itu udah merasakan ya pahit manis ya dalam menjalankan bisnis PTBS ini. Nah, jadi wajib kita manut mentor kawan-kawan. Karena kalau kita manut mentor pasti sukses kawan-kawan. Bismillah kawan-kawan ya. Tadi udah. Nah, kawan-kawan, izinkan saya memperkenalkan diri kawan-kawan. Kalau misalkan kurang besar, kawan-kawan bisa dicubit, ya bisa dicubit layarnya digedein kawan-kawan. Nah, saya senang kali ya mengenal kawan-kawan, apalagi mitra-mitra PTBS yang antusias, yang semangat, ya, yang luar biasa nih baru sebentar aja udah 1.000 peserta kawan-kawan. Nah, perkenalkan kawan-kawan, saya trainer. Ini profil saya kawan-kawan, saya sertifikat nasional instruktur. Saya sertifikat hipnosis dan hipnoterapi, sertifikat public speaking, sertifikat NLP trainer. Nah, alhamdulillah kawan-kawan atas izin Allah ya dengan media Facebook dan web marketing saya 1 bulan bisa dapat motor cash ya. 3 bulan luar biasa di bisnis PTBS ini yang dulu 13 tahun kawan-kawan ya saya bekerja mati-matian pagi siang sore malam ya itu impian saya nggak terwujud di bisnis PTBS ini yaitu apa umrohkan orang tua tercinta. Tapi lewat wasilah bisnis PTBS ini yang kita doakan ya Pak Haji Febrian Agung ya beserta keluarganya selalu sehat kayak berkah karena ini di akhir zaman luar biasa kawan-kawan masih ada perusahaan yang memikirkan umat ya dahsyat nih Pak Haji Febrian ya kita selalu berdoa ya di setiap doa kita biar beliau panjang umur keluarganya para founder para leader dan semua manajemen lah dari PTBS. Nah jadi 3 bulan alhamdulillah lewat media WA marketing dan Facebook Ads ya itu saya bisa mendapatkan mobil cash kawan-kawan dan umrohkan orang tua tercinta. Dan di reward saya yang ketiga itu mertua dan ibu saya berangkat tuh lewat Lavanaya Tour and Travel karena di reward yang pertama ibu saya tercinta itu lagi kondisi kurang baik jadi nggak saya paksakan untuk umroh jadi hanya bapak yang umroh. Jadi perayaan reward saya alhamdulillah kawan-kawan atas izin Allah ya diamanatkan buat bis PTBS ini 4 motor bentar lagi mobil keempat. Nah saya doakan kawan-kawan yang mengikuti ya training WhatsApp marketing ini kawan-kawan ya bisa cepat dapat motor, mobil, Pajero, rumah cash, utangnya lunas kawan-kawan ya. Nah saya juga alhamdulillah ya telah mencetak peraih motor, mobil bahkan uniknya kawan-kawan Pajero cash. Ya di bawah saya ada leader yang luar biasa namanya Mas Sadan, beliau full online mengerjakan bisnis ini sudah dapat Pajero cash. Ya nah jadi bisnis ini ya tidak hanya menguntungkan di atas, semua diuntungkan kawan-kawan bagi yang mau bekerja keras ya. Nah, saya Life Mindset, Coach Indonesia, dan Coach Bisnis Syariah PTBS kawan-kawan. Nah, siapkan kawan-kawan ya untuk cemilannya, ya siapkan untuk pulpennya, untuk bukunya, untuk belajar kawan-kawan. Nah, bismillah, kita akan mulai kawan-kawan ya. Nah, saya juga sebelum mengenal PTBS kawan-kawan, saya itu bekerja 13 tahun di berbagai macam perusahaan. 2 tahun terakhir itu di perusahaan yang sangat besar di Indonesia bahkan di luar negeri yang pasti kawan-kawan punya itu semua. Ya, 2 tahun terakhir saya menjadi MTC kawan-kawan maintenance. Nah sebelumnya pun saya menjadi affiliate kawan-kawan. Ya, nah tapi affiliate ini kawan-kawan ya saya belajar di sana.
belajar ya, dan di saat saya ambil ilmunya kawan-kawan. Tetapi kalau untuk income kawan-kawan, untuk penghasilan, saya bisa berani referensikan PT BES ini dahsyat kawan-kawan. Ya, karena PT BES ini ada komisi harian, mingguan, bulanan, ya reward-nya luar biasa 1,67 miliar. Makanya saya bilang ini kawan-kawan ini luar biasa. Sayang banget kalau kawan-kawan udah ada di PT BES nggak memaksimalkan bisnis ini kawan-kawan. Ya karena income di PT BES ini dahsyat besar kawan-kawan. Ya, itu hampir semua ya, itu bisnis yang saya lakukan, affiliate dan segala macam itu saya nggak fokusnya sekarang dulu di PT BES. Karena PT BES sudah ya ngebuktiin ribuan orang ya dapat motor sampai rumah cash kawan-kawan ya. Nah, WhatsApp marketing, WA sebagai media pemasaran. Kenapa sih Coach Nopal mesti WhatsApp? Karena WhatsApp itu kawan-kawan ya, kita lihat di sini, potensi penggunanya di internet itu tahun 2023, ya ini data kawan-kawan ya, itu 212 juta orang kawan-kawan. Ya, dan WhatsApp ini adalah media yang dimana di seluruh dunia pasti pakai. Dan WhatsApp ini ya dipakai untuk mengclosingkan calon mitra. Karena gini kawan-kawan, ya Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Google, Snack Video, atau media sosial apapun lah, itu dia hanya untuk mencari leads kawan-kawan. Hanya untuk mencari database. Kita closing-nya di mana? Closing-nya itu di WhatsApp. Ya, di WhatsApp. Nah, maka saya sering mengatakan, ya dimanapun, waktu saya belajar atau training atau dimanapun ya, media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain itu hanya media untuk mencari leads, kawan-kawan. Leads itu database, kawan-kawan ya. Mau yang organik ataupun yang berbayar. Ya, kita closingnya di mana? Closingnya di WhatsApp, kawan-kawan. Nah, media WhatsApp ini, kalau kita bisa gunakan, kawan-kawan, itu bisa menjadi sumber uang yang sangat besar, kawan-kawan. Apalagi fitur-fitur WhatsApp sekarang, itu terus diupdate, kawan-kawan. Ya, terus diupdate. Bisa video call, bisa bikin grup WhatsApp, bisa bikin grup broadcast, macam-macam lah, kawan-kawan. Banyak banget fitur-fiturnya ya. Nah, ini 10 rambu-rambu jualan di WhatsApp. Banyak sekali orang menggunakan WhatsApp ini asal-asalan, kawan-kawan. Ya, asal-asalan, asal broadcast saja. Ya, hingga akhirnya ujung-ujungnya kita diblokir itu sama si calon mitra. Ya, Captain minta tolong Cap ya, kalau misalkan kurang jelas, minta feedbacknya Cap ya. Soalnya saya ini yang satu lagi keluar tadi karena terlalu dekat. Tapi ini slide-nya keluar nggak, Captain? Halo, Cap? Bentar. Bentar, kawan-kawan ya, soalnya saya nggak bisa ngelihat kawan-kawan ya, soalnya handphone yang satu lagi itu dikeluarkan ya, karena feedback. Saya minta kawan-kawan tadi materinya jelas nggak? Nampak nggak? Nampak ya? Oke, siap, makasih. Saya lanjut ya, kawan-kawan ya. Takutnya nggak kelihatan, nanti saya ngomong sendiri ya. Ntar saya lanjut kawan-kawan ya, mohon maaf. Soalnya yang satu lagi saya keluarin. Sampai kita menggunakan WhatsApp itu ya, yang ada kita diblokir sama si calon mitra. Yang pertama, apa nih Coach Nopal? Yang pertama, jangan campurkan antara nomor pribadi dengan nomor bisnis, kawan-kawan. Ya, kalau bisa kawan-kawan, itu kan handphone itu kan ya bisa 2 kartu, kawan-kawan ya. Nah, kalau bisa WhatsApp, misalkan WhatsApp biasa digunakan untuk nomor pribadi. Nah, WhatsApp bisnisnya itu digunakan untuk WhatsApp bisnis. Ya, jadi jangan dicampur-campur, kawan-kawan. Karena handphone sekarang kan satu handphone bisa gunakan 2 kartu, kawan-kawan ya. Nah, bahkan handphone saya itu ada 3, kawan-kawan ya. Satu emang khusus ya untuk pribadi, ya 2 itu khusus ya untuk bisnis PT BES, yang satu lagi itu untuk yang lain-lain, kawan-kawan. Nah, jadi jangan ya dicampur adukan, kawan-kawan, biar kita nggak bingung. Ya, jadi mesti dipisah-pisah. Ya, WhatsApp itu. WhatsApp itu kan ada WhatsApp biasa, ada WhatsApp bisnis.
Nah, tergantung gimana kawan-kawan mau menggunakannya. Kalau saya menggunakan semua tuh WhatsApp biasa sama WhatsApp bisnis. Ya, tapi kalau misalkan untuk di PT Base, saya pakai WhatsApp bisnis karena fiturnya itu lengkap kawan-kawan. Ya, nah namanya juga WhatsApp bisnis ya dipakai untuk bisnis. Nah, saya menggunakan WhatsApp bisnis itu emang benar-benar untuk bisnis PT Base. Ya, nah saya lanjut. Nah, jangan simpan ya kontak handphone kawan-kawan. Simpanlah di email atau Google Kontak. Karena kenapa? Gini kawan-kawan. Yang namanya handphone, bisa nggak kawan-kawan handphone tersebut misalkan hilang? Bisa nggak handphone tersebut misalkan jatuh? Ya, bisa banget kawan-kawan ya. Jadi kalau bisa kawan-kawan ya, itu nge-save nomor database itu di email atau di Google Kontak. Karena kenapa? Kalau di email atau Google Kontak, pada saat handphone itu hilang, jatuh, atau apapun yang terjadi ya, itu kita bisa akses lagi database-nya. Dari email kawan-kawan. Ya tentunya password dan emailnya mesti tahu. Ya, nah saya itu sering tuh kawan-kawan ya. Bahkan ID Mitra tuh saya ya sampai nulis di Excel ya, di Word, atau nulis di buku kawan-kawan. ID Mitra, ya password PIN, itu aja yang saya ingat. Ya, karena kita nggak tahu ya, yang namanya handphone kan bisa jatuh, hilang, dan macam-macam lah. Nah, itu cadangannya apa? Cadangannya sih di laptop tuh. Tadi Microsoft Word. Saya pakai, atau di buku, manual. Ya, nah jadi biasakan kawan-kawan kalau nge-save data ya dari calon mitra itu di email atau di Google Kontak kawan-kawan. Ya, biar kita ya bisa menghindari resiko-resiko yang tadi saya katakan. Handphone hilang, handphone jatuh, dan lain-lain. Ya, karena database itu penting, sayang ya kawan-kawan misalnya kontaknya udah 7.000 nih, ya kontaknya udah 10.000 atau berapapun lah ya, terus hilang handphonenya. Sedangkan database itu kawan-kawan penting di dunia bisnis atau ya di bidang apapun lah, database itu penting kawan-kawan. Database itu lebih daripada apa uang atau harta karun kawan-kawan. Karena dari database itu ya kita bisa menghasilkan uang kawan-kawan. Ya, nah jadi usahakan kawan-kawan ya saat ini itu menyimpan ya nomor jangan di handphone tapi di email Google Kontak kawan-kawan ya. Saya lanjut. Nah, jangan kirim pesan dengan cara spamming. Banyak banget nih kawan-kawan ya. Saya dapat ya orang tersebut saya nggak kenal ya, nggak tahu dapat nomor saya dari mana, langsung tuh ngebahas masalah bisnis. Sekarang gini kawan-kawan, contoh lah kita di dunia offline. Contoh ya di dunia offline. Kawan-kawan lagi santai nih. Datang SPG. Mohon maaf ya, walaupun SPG itu cantik ya atau gimana pun dia menawarkan sesuatu sama kita. Ya, pasti kita risih lah. Ya, apalagi kita lagi makan atau lagi kegiatan apa gitu, pasti risih. Kalaupun kita beli ya itu mungkin karena kita ya kasihan sama dia. Ya. Nah, jadi jangan asal spamming kawan-kawan. Ya, closing itu ada polanya, sukses itu ada polanya, gagal pun berpola kawan-kawan. Ya, jangan sampai malah kita gunakan WhatsApp itu asal spamming, langsung ada hard selling tuh. Yang ada kita diblokir kawan-kawan. Ya oleh calon mitra, yang ada orang nggak suka dengan kita. Ya, nah nanti berdampaknya ke bisnis kita kawan-kawan. Ya, nah jadi jangan kirim pesan dengan cara spamming, dengan cara brutal. Ya, nanti ada polanya nih akan saya share kawan-kawan ya. Nah ini juga nih, jangan scrapping brutal untuk dijuali. Banyak sekarang tools yang dimana ya itu kita bisa scrap tuh. Ya grup-grup WhatsApp ada kawan-kawan. Ya toolsnya tuh. Ya, tetapi jangan juga langsung dijuali kawan-kawan. Dan tadi saya katakan closing itu ada polanya. Ya, ada rumus yang namanya IRT kawan-kawan. Kata guru saya, mentor saya, IRT itu bukan ibu rumah tangga ya. Tapi apa IRT itu adalah interaksi. Setelah ada interaksi adalah reaksi kawan-kawan. Ya, setelah ada reaksi ada transaksi. Ya, jadi ada polanya kawan-kawan. Nggak mungkin ada transaksi kalau tidak ada reaksi. Tidak mungkin ada reaksi kalau tidak ada interaksi kawan-kawan. Contoh ya, saya baru kenal dengan Kapten Nur. Ya, langsung aja tuh saya broadcast Kapten Nur. Nah,
pasti ya Kapten pada saat lu buka, ini orang apa sih? Ya, belum kenal, belum apa kok jualan. Pasti begitu kawan-kawan. Jadi biasakan kita ini ya sebagai calon mitra, kan kita juga pernah jadi calon mitra kawan-kawan, bener nggak? Ya. Nah, yang baik itu apa? Yang baik itu pertama kenalan dulu. Tanya dulu kabarnya, tanya dulu namanya, tanya dulu rumahnya di mana. Menggunakan ya PDKT dulu kawan-kawan. Ya, PDKT dulu, bangun trust dulu, bangun kepercayaan dulu kawan-kawan. Ya, misalkan contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kapten Nur. Saya tadi Mas Nopal yang ketemu di terminal. Tolong save ya, Pak Nur, nomor saya biar kita ke depannya ya bisa silaturahmi. Nah, kalau misalkan udah pastikan Pak Nur udah di-save ya nomor saya. Nah, kalau misalkan udah di-save biasanya itu ada foto profil ya kawan-kawan. Tapi kalau belum di-save biasanya foto profilnya nggak ada tuh. Nah, saya sering menanyakan ke calon mitra, Pak, Bu, nomor saya udah save belum? Oh, udah, Pos Nopal. Nah, saya tanyain lagi tuh, Pak, Bu, tapi kok profil WA-nya kok belum ada gambarnya ya? Nah, pastiin kawan-kawan. Nah, oke, Pos Nopal saya save. Nah, baru keluar tuh foto profil WA-nya. Jadi, mendeteknya gimana? Gampang. Kalau dia ya belum nge-save nomor kita, berarti foto profil WA nggak ada, kawan. Foto profil WA-nya nggak ada ya. Tapi, kalau ya dia sudah nge-save nomor WA kita, itu profil WA dia pasti ada. Itu aja cara ngedeteknya kawan-kawan. Ya. Nah, saya lanjut. Nah, jangan kirim pesan broadcast setiap saat kawan-kawan. Ya, ada salah satu bisnis kawan-kawan ya itu nge-broadcast saya ya itu per hari udah kayak minum obat kawan-kawan. Pagi, siang, ya, sore, bahkan malam kawan-kawan. Ya, apa nawarin bisnis ya kawan-kawan? Ya, nawarin bisnis ya gitu loh. Yang ada kawan-kawan tuh ya, dia bukannya makin teras sama kita, mungkin percaya, yang ada dia sebel kawan-kawan sama kita. Lama-lama diblokir tuh kawan-kawan WA kita. Ya. Nah, jadi usahakan kawan-kawan ya yang bagus itu ya sharing-sharing, baru selling kawan-kawan. Ya, mentor saya, guru saya itu sering mengatakan kawan-kawan ya, saya belajar itu yang berbayar ataupun yang gratisan, semua hampir mengatakan sharing-sharing dulu, Mas Nopal. Ya, baru jualan. Ya, jadi kalau bisa kawan-kawan ya itu nge-broadcast calon mitra, ya itu kasih yang bermanfaat. Contoh misalkan pagi-pagi ya kawan-kawan bikin list broadcast tuh ya kan ke calon mitra ya, Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua ya, semoga Bapak dan Ibu semua ya di pagi hari ini sehat, kaya berkah, rezekinya lancar, segala urusannya dilancarkan dan macam-macam lah, intinya yang baik-baik lah. Pertanyaan saya kawan-kawan ya, kalau misalkan kita nge-broadcast seperti itu, calon mitra kita seneng nggak? Pasti seneng kawan-kawan, percaya sama saya, pasti seneng. Ya, nah jam 12 nanti mungkin sharing-sharing tentang apa, tentang bahayanya riba, ya kasih itu Quran surat Al-Baqarah ya, Bapak dan Ibu dibayar riba gini-gini segala macam. Ya, sore apa, nah malamnya baru kita jualan kawan-kawan. Jadi kalau bisa 80% itu sharing-sharing dulu, dimanapun ya, mau di Facebook, di Instagram ya, ataupun dimanapun lah, kita storytelling, kalau enggak cerita aja. Ceritakan kemarin kita habis KSS tuh, Masya Allah, subhanallah, saya baru kali ini melihat perusahaan ya yang dimana ngasih motor, mobil, pajero rumah secara cash dan itu dihadiri ya 4.000 peserta. Bikin aja begitu di sosial media. Ya, kalau yang ingin mengetahui ya ada perusahaan ngasih motor sampai rumah, silakan klik link WA saya. Ya, atau silakan klik link di bawah ini. Gitu aja kawan-kawan. Ya, storytelling cerita gitu. Karena pada dasarnya ya manusia itu kita nggak suka dijualin. Tapi lebih suka apa? Lebih suka cerita, storytelling. Nah, itu akan masuk tuh ke pikiran bawah sadar si calon mitra. Padahal sebenarnya kita jualan kawan-kawan, bener nggak? Ya, tapi karena kita mengemasnya dengan storytelling, dengan cerita, dia penasaran tuh, saya yakin. Ah, mana bener ya, ini apa bener ya? Diklik itu link WA kita, tek,
dapat kita database, benar nggak? Lumayan, benar nggak? Satu presentasi buat nanti kita informasikan bisnis ini. Ya. Nah, jadi jangan kirim pesan broadcast setiap saat. Ya, 80% sharing, 20% baru jualan, kawan-kawan. Ya. Nah, sebelum saya lanjut, kawan-kawan ya, bentar. Saya minta feedback-nya, kawan-kawan ya. Silakan tulis di kolom komentar. Jelas nggak kawan-kawan materinya? Saya lanjut lagi ya. Takutnya nanti. Soalnya nggak ada yang monitoring nih, handphone laptop saya satu lagi tadi keluar karena saking luar biasa ya kawan-kawan pengen belajar ya, antusias, semangat. Sampai tadi founder Dimas WA saya keluar katanya kebental ya. Tadinya beliau mau jadi host ya, tapi karena antusias kawan-kawan ya, jadi berebutan kebental ya. Karena pasti kuat-kuatan ini kawan-kawan, kuat-kuatan apa namanya sinyal. Nah kalau nggak kuat itu biasanya dia kebental gitu. Nah, saya lanjut kawan-kawan ya, mengasih feedbacknya. Nah nih, jangan sampai SIM card hilang atau angus. Ini penting juga kawan-kawan ya. Nah kalau bisa itu SIM card ya, itu kawan-kawan jangan ganti-ganti. Karena bisnis itu penting kawan-kawan ya, kepercayaan, trust. Saya kawan-kawan itu SIM card ya dari dulu ya, dari zaman saya sekolah, kuliah, bahkan sekarang itu SIM card saya itu handphone itu aja. Bahkan kontak saya itu sekarang udah 10.000 kontak tuh. Ya, di SIM card saya yang dulu udah 10.000 kontak lebih lah ya, gitu loh. Jadi wajar kalau misalkan saya bisa closingin sampai 230 orang lebih ya. Itu closing saya pribadi kawan-kawan ya. Closingan saya pribadi dari awal sampai sekarang itu ya 230 orang pribadi ya, pribadi 230 orang lebih lah sekarang. Ya dan itu datanya lengkap semua tuh di Word, di Excel, ya di Google, email saya kawan-kawan, semuanya ada kontaknya, aman gitu ya. Nah, jadi jangan sampai SIM card Anda itu hilang atau hangus. Karena yang tadi saya katakan kawan-kawan yang penting, database itu penting dari apapun, dari harta karun, dari uang kawan-kawan. Ya, karena dari database itu kawan-kawan ya kita bisa menghasilkan uang. Makanya kan para mentor kita, para coach kita mengatakan ya, bikin daftar nama, bikin daftar nama. Ya, karena kenapa? Karena daftar nama itu penting kawan-kawan ya. Bagaimana kita mau prospek? Bentar kawan-kawan ya. Karena gini kawan-kawan, bagaimana kita mau prospek kalau nggak ada database? Ya, kalau nggak ada orang yang mau kita prospek kawan-kawan. Benar nggak? Contohnya kalau kita mau bikin nasi goreng, nasinya nggak ada, ya apa yang kita buat kawan-kawan? Benar nggak? Nah, jadi sering ya mentor kita, coach kita sering mengatakan gali database, gali database. Ya karena database itu nggak akan pernah habis kawan-kawan. Karena kan kita tiap hari ketemu ya dengan orang baru, online ataupun offline. Ya, nah jadi nggak mungkin tuh database habis kawan-kawan. Ya, nggak mungkin. Ya, nah jadi jangan sampai SIM card kita hilang atau angus. Ya, nah ini penting nih. Banyak teman-teman ya yang keenakan pakai paket data, akhirnya lupa tuh untuk yang namanya mengisi pulsa, sehingga angus SIM card-nya kawan-kawan. Ya, jadi biasakan tiap bulan itu isilah 20, 30, atau 50.000 ya. Jangan sampai SIM card itu angus. Ya, penting kawan-kawan nih ya. Karena itu database kita. Nah, yang ketujuh, jangan promosi hanya di WA saja. Gunakan juga media lain seperti Telegram, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Tapi kembali lagi kawan-kawan ya, Facebook, Instagram, dan lain-lain itu hanya untuk mencari database, mencari leads. CTA-nya, call to action-nya di mana? Di WhatsApp. Ya, di WhatsApp. Karena kalau Telegram pun masih belum familiar lah. Biasanya Telegram itu dipergunakan ya untuk master-master, untuk dia edukasi. Ya, karena kan kalau WhatsApp itu kan, kalau misalnya kita bikin grup WhatsApp, ya kalau orang baru datang, dia nggak bisa lihat tuh histori sebelumnya. Ya, nah kalau di Telegram itu ada orang baru, dia bisa lihat tuh histori sebelumnya kawan-kawan. Ya, ada plus minusnya. Nah, tetapi WhatsApp itu kawan-kawan itu enaknya familiar. Ya, biasa dipergunakan oleh siapapun. Nah, kalau Telegram belum tentu. Ya, nah lanjut. Ini akan saya maksimalkan kawan-kawan ya, sekitar jam 9 atau jam setengah 10 ya. Nah ini, jangan berhenti tambah kontak setiap hari yang tadi saya katakan kawan-kawan.
Ya, mentor kita, coach kita sering mengatakan ya gali database, gali database, gali daftar nama kawan-kawan. Ya, karena kontak itu penting kawan-kawan. Ya, contoh misalkan di offline ya hari ini kawan-kawan ya misalkan pergi ke kantor, ya misalkan naik bis, ngobrol, ya bangun trust dulu, bangun kepercayaan dulu, ya minta nomor WA-nya. Pak, Bu, saya minta nomor WA-nya ya, biar kita ke depan ya bisa menyambung silaturahmi. Mungkin ya ke depannya nanti Ibu atau Bapak ada bisnis, nah bisa informasi ke saya, ataupun saya sebaliknya. Minta kawan-kawan kontaknya dan pastikan ya, kalau kawan-kawan menyimpan kontak ke calon mitra, pastikan ditelepon. Takutnya ya, dia ngasih nomor ya nggak benar gitu, takutnya ya. Ngasih nomornya, itu bukan nomor dia, jadi pastikan ditelepon. Ya berapa Pak? Nomor WA-nya 08 sekian berapa, nah sebutkan gitu. Ya 08 berapa, nah biasanya dia disebutkan tuh. Oh iya ini 08 ini. Nah, pastikan ditelepon. Ya, pastikan ditelepon kawan-kawan. Pastikan ya ditelepon. Nah, pastikan juga ada WhatsApp-nya. Nah, itu yang biasa saya lakukan kawan-kawan di online ataupun di offline. Nah, saya dulu waktu ngejar ya reward motor pertama, motor cash yang saya lakukan ya, walaupun dulu saya masih kerja sebagai maintenance kawan-kawan ya, tapi bersyukurnya saya kerjanya di luar, ya kebetulan ATM, ya, jadi saya kerjanya itu 11 jam kawan-kawan ya, tetapi ya saya banyak santainya, paling saya kerja 5-6 jam, selebihnya saya santai itu, karena kan kebetulan ATM ya, tergantung dari ATM itu rusak atau enggak. Nah, di sela-sela waktu saya pergunakan tuh untuk mencari database online ataupun offline. Dan saya menargetkan diri saya itu saya minimal mesti prospek 10 atau 20 database per hari kawan-kawan. Bahkan waktu itu kawan-kawan ya, karena waktu itu saya punya utang puluhan juta, ya saya tiap hari dikejar-kejar kolektor, ya didatangi kolektor, bahkan ya waktu itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ya bapak saya tercinta, itu dimaki-maki sama kolektor. Disitulah titik balik saya untuk saya ya benar-benar mati-matian di bisnis PTBS ini. Ya, dan alhamdulillah Allah mempertemukan saya PTBS ini dari online. Saya waktu itu ngelihat ya video AKP Rini dengan Pak Haji Febrian waktu itu di Lamborghini. Saya bilang ini benar apa kagak ya? Tapi kalau bohong nggak mungkin. Ini AKP polisi kata saya. Waktu itu AKP Rini dapat mobil 3 atau 4 ya mobil cash-nya ya. Gitu. Nah, kita waktu itu ya doa saya dijabah, ketemu ya video tersebut. Nah, alhamdulillah kawan-kawan ya waktu itu nggak punya uang ya tetap makan saya. Sampai komitmennya saya pengen sukses di bisnis PTBS ini. Ya, karena saya tadi itu kejar kolektor kawan-kawan. Ya, sama bosan juga jadi karyawan kawan-kawan ya. Pulang pagi ya ketemu istri udah tidur, ya ketemu anak paling pagi doang, ya begitu terus siklusnya 13 tahun kawan-kawan. Ya. Nah, jadi penting kawan-kawan kita menambah kontak tiap hari. Ya online ataupun offline. Nah, terus kontak itu ya kalau bisa ya ditulis manual juga atau taruh di office kawan-kawan di Word. Ya biar rapi. Ya. Nah, jadi komitmen saya waktu itu ya sampai puasa ya terus saya komitmennya mesti closing per hari itu 1. Ya waktu itu alhamdulillah dalam 1 bulan saya bisa sponsorin 25 orang kawan-kawan ya 25 orang ya sponsorin, alhamdulillah dapat reward pertama motor cash kawan-kawan ya. Nah jadi penting tuh untuk menambah kontak tiap hari. Nah yang ke-9, jangan isi status dan broadcast hanya jualan saja nih yang tadi saya bicarakan kawan-kawan ya. Karena yang tadi saya katakan, orang juga bosan kawan-kawan ya. Kita juga sebagai ya mitra juga kalau di broadcast terus ya, jualan terus ya bosan kawan-kawan, lama-lama diblokir. Ya, yang tadi saya katakan, 80% sharing-sharing, 20% baru jualan kawan-kawan. Nah, nanti ya saya akan kasih ya kepada mungkin Kapten Nur ya untuk hadiah nih kawan-kawan ya yang antusias, yang semangat, yang mau belajar nih ya, yang 1000 orang ini saya akan kasih lead magnet nanti. Untuk status yang lead magnet ini ya udah bagus banget, copywriting-nya tinggal kawan-kawan copy paste saja dan nanti saya akan kasih contohnya ya.
Dan itu saya udah buktiin ya, lewat status tersebut, ya kebangun trust, bangun kepercayaan calon mitra. Hingga akhirnya dia daftar, closing. Ya nanti saya kasih, ya itu ada 30 hari status WA-nya, ya itu bisa kawan-kawan gunakan untuk menarik ya calon mitra agar trust pada kawan-kawan, agar percaya kepada kawan-kawan, dia akhirnya closing. Nah, karena itu nanti status edukasi kawan-kawan. Ya, status edukasi yang dimana itu cooperating-nya udah keren banget. Ya, cooperating yang sudah digunakan sama masta-masta. Nah, insya Allah nanti dengan cooperating tersebut, kawan-kawan kebangun trust-nya, kebangun kepercayaannya, kebangun personal branding-nya, nanti insya Allah gampang closing. Nanti status WA sama, mungkin saya kasih lead magnetnya, nanti ada beberapa ya tentang berhubungan dengan bisnis kita, ya tentang solusi lunas hutang riba, tentang 7 e-book bagaimana caranya untuk solusi lunas hutang riba, dan macam-macam ya. Nanti saya kasih mungkin 3 atau 4 lead magnet nanti. E-book yang bisa kawan-kawan gunakan untuk menarik calon mitra, ya. Saya masih ada waktu sekitar 15 menit lagi, kawan-kawan ya. Nah, ke-10, jangan anggap kontak sebagai angka semata, kawan-kawan. Tapi apa? Bangun interaksi dan komunikasi. Karena data kontak WA kita itu manusia, kawan-kawan. Ya, manusia yang mesti ada interaksi. Saya bisa closingin 230 orang secara pribadi, kawan-kawan. Karena saya bangun interaksi, bangun trust, saya kasih apa yang dia inginkan. Sehingga ya timbul trust, timbul kepercayaan, kawan-kawan. Ya, kalau calon mitra udah trust, sudah percaya sama kita, kawan-kawan, itu closing mudah banget, kawan-kawan. Ya, orang ngeluarin duit 2.600.000, 70 juta itu nggak akan mikir-mikir. Ya, karena sebelumnya ya kita udah ngasih manfaat ke si calon mitra ini, kawan-kawan. Kita udah bangun trust, bangun kepercayaan sama dia. Ya, jadi kalau misalnya ada calon mitra curhat ya atau apapun, itu justru kawan-kawan ya trust-nya ya udah kebangun tuh. Kalau calon mitra udah curhat ya masalah keluarga apapun kepada kita, itu udah bisa pastikan kawan-kawan insya Allah closing dah. Karena dia percaya tuh kepada kawan-kawan. Ya keluh kesahnya dan segala macam, dan usahakan ya kita sebagai pencari solusi. Karena kan kita di PTBS ini kan kita konsultan bisnis, kawan-kawan. Ya, kita konsultan bisnis. Ya, jadi kita harus bisa kasih solusi kepada si calon mitra. Nah, paling banyak ya calon mitra mengatakan nggak ada modal. Ya, nah kita bisa kasih solusi, kita storytelling cerita. Nah, seperti saya dulu jalan di bisnis ini waktu itu minjem ke sana kemari, ya, misalkan contoh calon mitranya Mas Dimas. Ya, dia ngomong, aduh Coach Nopal, saya di bisnis ini nggak punya modal. Oh gitu ya, Mas Dimas, nggak punya modalnya, nggak punya modal di mana nih? Ya, kalau misalkan dia seperti itu, ya kita storytelling aja cerita. Sama Mas Dimas, jadi samakan frekuensi dulu kawan-kawan sama dia. Ya, samakan frekuensi dulu sama calon mitra. Ya, jangan langsung dibantah, jangan. Ya, karena kita mesti menggali dulu informasi sebanyak-banyaknya. Ini orang bener gak? Ya, gak punya uang. Ya, bener gak? Apa dia hanya alasan doang? Apa dia karena belum yakin? Nah, itu kita mesti gali, kawan-kawan. Gitu ya Mas Dimas. Oke. Nggak punya uangnya, ya itu nggak punya uang 2.600.000 atau nggak punya uang 500.000. Kasih pilihan tuh. Saya nggak punya uangnya 2.600.000. Oh, nggak punya uang 2.600.000. Nah, sama Mas Dimas, saya pun dulu di bisnis ini sama, nggak punya uang. Seperti Mas Dimas. Storytelling aja kalau cerita. Dan saya waktu itu pinjam ke sana kemari. Bagi yang minjem, ataupun seperti saya jual cincin kawin. Karena Mas Dimas, ya saya ngelihat kalau kita usaha konvensional di luar sana, contoh kita jualan gorengan lah Mas Dimas. Ya, jualan gorengan itu Mas Dimas, menurut Mas Dimas itu modalnya 5 atau 10 juta Mas Dimas. Nah, dia bilang mungkin 5 juta. Nah, 5 juta Mas Dimas ya. Belum kita jualan tiap hari, belum kita ya nyewa tempat, ya belum nyewa listrik macam-macam lah Mas Dimas. Ya, nah kan di PTBS ini 2.600.000 Mas Dimas, itu kita gunakan ya bukan duit hilang, tapi kita dapat produk. Plus kita dikasih akusa atau franchise Mas Dimas. Kita ada mentoring dan macam-macam.
Nah, kasih pemahaman kawan-kawan, buka mindset-nya. Ya dengan apa? Dengan bercerita dulu. Nah, atau edifikasi leader-leader di atas. Ceritakan leader kita di atas. Kalau dulu mereka pun jalan bisnis ini itu bukan dari nol, dari minus. Tapi karena mereka yakin, mereka percaya, akhirnya mereka ada yang jual motor, ya ada yang jual laptop, seperti usaha si brother tuh, ya nah, macam-macam lah kawan-kawan. Ya, nah, jadi gali dulu permasalahannya apa. Ya, jangan telan mentah-mentah tuh. Ya, alasan dari si calon mitra. Ya, karena nggak mungkin orang nggak punya duit 2.600.000. Kalau dia yakin, pasti seperti mentor-mentor tuh, leader-leader kawan-kawan. Ya, ada minjem, ada yang gadai, ada yang jual, apapun lah untuk masuk di bis PTBS ini. Ya. Nah ini kawan-kawan, kalau misalkan kawan-kawan ingin mendapatkan bonus spesial ini, kawan-kawan ya silakan tag ya sosial media saya ya, nanti saya akan kasih ya untuk ebook-ebook ini kawan-kawan ya gratis. Ya silakan share juga ya itu di sosial media dari PTBS kawan-kawan ya. Nah, jadi biar teman-teman ya yang di luaran sana semangat untuk belajar ya online ataupun offline. Ya, kasih kawan-kawan caption ya malam hari ini ya yang 1.000 peserta ini ya di screenshot caption kasih kata-kata alhamdulillah luar biasa materi malam ini. Bagi kawan-kawan ya mitra PTBS dimanapun Anda berada, sering-seringlah ikut seminar atau training dimanapun yang PTBS lakukan online ataupun offline. Ya, biar menjadi penyemangat bagi yang lain kawan-kawan. Untuk apa? Untuk belajar. Ya, kadang nggak ada orang sukses nggak belajar kawan-kawan. Ya seperti Ustadz Jatsu, ya seperti Kos Amir Jawir, Kaperini dan Pak Suloto dan lain-lain lah. Mereka itu orang pembelajar kawan-kawan, orang teachable. Nggak mungkin mereka ya sukses itu tanpa mereka belajar. Nah, jadi ini ya silakan kawan-kawan nanti screenshot ya malam hari ini share ke sosial media PTBS ataupun ke sosial media saya, nanti saya kasih e-booknya kawan-kawan ya. Nah ini kawan-kawan ya, saya mungkin agak cepat kawan-kawan ya, karena ini waktunya sebentar lagi ya. Nanti kawan-kawan minta ke Kapten Nur, nanti materinya saya akan share kepada kawan-kawan ya, semoga bermanfaat materi ini ya, dan bisa dipelajarin. Ya, karena saya yakin dan percaya karena gini kawan-kawan, guru saya, mentor saya mengatakan gini, Coach Nopal, kalau kamu ingin sukses luar biasa ya, salah satu kunci orang sukses itu apa? Memberi. Banyaklah memberi. Ya, banyaklah memberi. Memberi itu nggak mesti uang kawan-kawan ya. Kalaupun kita nggak ada uang, ya ilmu, benar nggak? Tenaga, apapun itulah kawan-kawan. Ya, kalau Anda ingin sukses, sering-seringlah memberi. Ya, seperti founder ataupun seperti ya CEO kita Pak Haji Febrian itu luar biasa kawan-kawan. Ya, wajarlah kalau misalkan ya founder ya CEO kita Pak Haji Febrian itu kayaknya luar biasa ya. Karena itu sering memberi. Seperti kemarin aja ya, itu Masya Allah kita makan ya di Grand Sukses Seminar itu enggak kelaparan kawan-kawan. Masya Allah. Nah, dahsyat ya. Jadi sering-sering memberi kawan-kawan ya. Entah itu makanan, uang ya, atau ilmu apapun lah ya. Nanti saya akan kasih kepada Kapten Nur ini materinya nanti ya. Nah ini perbedaan WA bisnis dan WA personal. Yang pertama, perbedaannya tentu logo. Ya kalau WA bisnis dia logonya ada lambang B. Ya kalau WhatsApp biasa itu seperti telepon doang. Ya yang kedua, profil bisnis. Ya profil bisnisnya itu beda ya antara WA bisnis dengan WA personal. Nah, pesan autoresponnya pun ya itu berbeda, dapat memilih kategori bisnis. Ya, nah ini kalau misalkan WhatsApp bisnis kita bisa milih kategori bisnis. Nah, yang kelima dapat mengorganisir pesan yang masuk. Nah, kalau WhatsApp bisnis enaknya itu kita bisa kasih label kawan-kawan. Misalkan ini calon mitra, ini mitra kita, ya. Ini misalkan leader kita itu bisa kita kasih label kawan-kawan. Untuk yang WhatsApp bisnis, ya. Untuk yang WhatsApp bisnis, kalau WhatsApp biasa itu nggak ada. Nah, makanya saya kenapa menggunakan ya WA bisnis ini di PTBS karena fiturnya lengkap kawan-kawan. Nah, saya biasa menggunakan WhatsApp biasanya untuk keluarga, teman ya. Untuk calon mitra itu saya pakai WhatsApp bisnis kawan-kawan ya. Nah, ini WhatsApp bisnis bisa kawan-kawan pelajari, nanti ya banyak tutorialnya ya itu di YouTube ataupun di Google itu banyak, tinggal kawan-kawan pelajari ya. Kalau teknis agak lama, kawan-kawan yang teknis agak lama, jadi saya kasih globalnya saja, umumnya saja ya.
Jadi kawan-kawan bisa belajar ya dengan mentor-mentor kawan-kawan, dengan leader-leader kawan-kawan yang luar biasa tuh ya, yang udah ngebuktiin dapat motor sampai rumah. Ya, saya hanya kasih umumnya saja ya. Nah, ini kawan-kawan, 3 strategi juara WhatsApp marketing. Ya, yang kedua WA Tref ya. Yang kedua WA funnel, yang pertama WA Tref, yang kedua WA funnel, yang ketiga WA over ya. Jadi seperti lambang piramid, kawan-kawan ya, seperti lambang piramid. Nah, 3 strategi juara WhatsApp masa marketing. Yang pertama WhatsApp Tref. Yaitu apa sih? Cara tambah kontak WA calon pembeli atau target ya, atau calon mitra. Ya, yang kedua WhatsApp funnel. Step by step mengubah orang yang asing, yang belum kenal ya, jadi pelanggan atau jadi mitra kita, kawan-kawan. Lewat apa? Lewat WhatsApp. Ya. Yang ketiga, WhatsApp offer. Strategi jualan di WA minim penolakan. Minim penolakan, kawan-kawan ya. Nah, jadi kalau closing itu, kawan-kawan ya, itu strategi apapun itu belum pasti, kawan-kawan, closing ya. Yang kita bisa ya meminimalisirkan, kawan-kawan ya, agar closing itu ya rate-nya yang tadinya 50, 70 jadi 80, jadi 90%. Ya, jadi kita bisa hanya ya meminimalisir agar ya closing itu rate-nya menjadi besar, kawan-kawan ya. Nah, ini WhatsApp Tref apa? Tambah kontak dengan target. Prinsip jualan di WA, kawan-kawan ya, kalau mau jualan di WA-nya bertambah, maka tambah aja dulu jumlah kontak atau calon mitra pembelinya, kawan-kawan. Jadi gini, kawan-kawan, ada yang namanya hukum probabilitas. Ya, seperti saya dulu itu prospek 10 sampai 20 orang. Saya tahu tuh yang namanya hukum probabilitas. Dari 10-20 orang yang saya prospek, nggak mungkin ya di hari itu semua daftar. Nggak mungkin, kawan-kawan. Nggak ada cerita tuh, kawan-kawan. Ya, paling hanya 10% atau 20%, kawan-kawan. Ya, paling 1 atau 2 orang. Selebihnya, ya misalkan 10 database itu yang 8 mikir-mikir. Atau belum yakin. Ya, nah disitulah pentingnya kita apa? Follow up. Ya, nggak ada tuh kita ketemu sama orang, hari itu langsung closing, nggak ada, kawan-kawan, 1001. Kalaupun di hari itu closing, bisa jadi itu orang emang benar-benar udah paham dan ngerti tentang bisnis PTPS. Dia benar-benar ya udah mempelajari bisnis PTPS 2 bulan, 3 bulan sebelumnya. Nah, kebetulan ketemu sama kita, ya rezekinya kita, jodohnya kita, pada saat kita menawarkan langsung closing tuh. Tapi itu 1001, kawan-kawan. Biasa closing itu terjadi dari apa? Dari follow up. Ya, dari follow up, kawan-kawan. 80-90% terjadi dari apa? Dari follow up. Nah, kita tugasnya apa? Hanya tinggal nambah kontak tiap hari. Masalah closing nggak closing itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita ya disuruh sama Allah Subhanahu wa taala hanya untuk doa dan ikhtiar. Itu tugas kita. Doa dan ikhtiar. Masalah closing ya, yang sering mentor atau guru-guru saya mengatakan itu urusan Allah. Ya kalau emang itu rezeki kita nggak akan kemana, kawan-kawan. Yang penting apa tadi, bangun ya interaksinya. Ya, terus ya kasih apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, kawan-kawan. Nanti closing itu pasti akan terjadi. Banyak kok ya database saya itu yang 7.000 ya, yang 8.000, yang 10.000 itu ya, itu daftarnya 3 bulan, 6 bulan, bahkan ada setahun, kawan-kawan, baru daftar. Ya, nah jadi belum tentu ya. Kalau bagi saya, kawan-kawan, bagi saya itu tidak ada yang namanya penolakan. Tapi yang ada itu apa? Ya, dia belum paham, belum mengerti, hanya penundaan saja. Ya, bisa jadi 3 bulan kemudian daftar, 6 bulan kemudian daftar, setahun kemudian dia daftar. Ya, jadi nggak ada yang penolakan ya bagi saya ya. Yang ada apa? Penundaan. Ya, mungkin dia belum mengerti, belum paham, ya perlu kita edukasi lagi dan macam-macam. Ya. Nah, jadi tugas kita hanya menambah kontak tiap hari, kawan-kawan ya. Menambah kontak tiap hari. Nah, nih, tertarget. Karena gini, kawan-kawan ya. Kalau misalkan kita jualan dengan orang yang salah, contoh misalkan ya, Mas Dimas ternyata dia perlu
Misalkan contoh ya, odol. Ya, perlu odol. Nah, saya kasihnya sabun. Kan nggak nyambung, kawan-kawan. Betul nggak? Itu namanya nggak tertarget. Ya, mau kita sampai bubu sabun, ya nggak akan closing tuh. Karena dia butuhnya apa? Odol, bukan sabun. Ya, jadi pentingnya ya tertarget artinya adalah orang-orang yang kemungkinan punya minat dengan produk yang kita jual. Nah, enaknya di PT Base, kawan-kawan, produknya banyak. Ya, ada orang sukses dari pertanian, ada orang sukses dari kolagen, ada orang sukses dari Aspro. Enaknya PT Base banyak. Apalagi ya CEO kita, ya owner kita, Pak JP Agung, ya semoga selalu sehat berkah, ya berkomitmen untuk menambah produk ya tiap tahun tuh, kawan-kawan. Nah, kita sebagai mitra-mitra database enak tuh jual produknya apa. Contoh nih kawan-kawan ya. Ada mitra saya, dia pinter banget nih ya. Ya, dia pinter banget. Jadi dia bikin ya itu grup. Bikin dulu di grup WhatsApp. Oke, bikin dulu grup WhatsApp tentang ya solusi pupuk murah berkualitas organik. Pasti tahu ya kawan-kawan semua apa eco farming, betul nggak? Dia bikin grup dulu tuh. Ya solusi, karena kan pupuk kan mahal, kawan-kawan ya. Dia bikin grup dulu tuh, dia bikin grup, oke, grup WhatsApp, terus link grup WhatsApp tersebut disebar ke komunitas-komunitas pupuk di seluruh Indonesia di Facebook. Ya disebar sama dia tuh di grup-grup pupuk. Ya terus sebar ya. Banyak tuh calon mitra yang masuk. Ya kan? Karena kan ngelihat ya itu cooperatingnya grup pupuk murah berkualitas organik. Nah, itu kan orang berminat ya, apalagi ditambah gambar yang bagus. Masuk tuh, masuk, calon mitra diedukasi. Diedukasi tentang pupuk. Enaknya lagi, kawan-kawan, di PT Base itu kan konsultannya banyak ya. Ada konsultan kesehatan, seperti Ustadz Ajis, seperti Ustadz Asep Brother, ya, seperti Ustadz Wawan, kan. Macam-macam lah, banyak. Ya, seperti Eco Farming, ada Prof. Raden, ya, macam-macam lah kawan-kawan, enak kan. Nah, habis itu diedukasi tuh ya, cooperatingnya dia ngambil ya dari sosial itu paket kemitraan, kawan-kawan, basic. Nah, ternyata setelah dia coba-coba sama dia produknya, ternyata produk-produk yang lain, Aspro dan macam-macam itu diminati sama tetangga-tetangga sana. Akhirnya tahu gak, kawan-kawan, akhirnya di-upgrade tuh. Nah, itu salah satu contoh, kawan-kawan, ya, salah satu contoh ya. Nah, banyaklah cara-cara ya untuk ya kita bisa sukses di bisnis PT Base. Itu hanya salah satu contohnya saja. Ya, saya lanjut. Jadi sesuaikan target kita, kawan-kawan. Kalau misalkan orang tersebut emang sukanya kesehatan, ya kita bikin grup Aspro, ya grup kolagen, ya. Tapi kalau bisa sih dikhususkan saja satu produk, ya, biar enggak calon mitranya bingung. Seperti tadi ya, salah satu mitra saya dibikin tentang pupuk organik murah, ya, tapi berkualitas, ya. Karena kan pupuk mahal, kawan-kawan, ya di luar sana ya, banyak syarat-syarat macam-macam lah, ya kan. Saya lanjut. Nah, yang pertama, tentukan target marketnya. Apa pekerjaan atau kegiatan sehari-hari target pasar Anda. Nah, kawan-kawan mesti tahu tuh. Ya, yang kedua, ya, apa saja hal yang diminati target pasar Anda. Ya, mesti paham juga kita. Siapa saja tokoh-tokoh yang disukai target pasar Anda. Di mana target pasar Anda menghabiskan waktu, apa di Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, atau lain-lain lah, ya. Sebutkan sosial media favorit mereka. Ya, sebutkan kegelisahan-kegelisahan yang saat ini sedang target pasar Anda rasakan. Ya, yang ketujuh, sebutkan keinginan-keinginan dari target pasar Anda. Nah, inilah kawan-kawan, kalau kita udah paham dan mengerti ya tentang poin nomor 1 sampai 7 ini, itu closing gampang, kawan-kawan. Ya, closing itu mudah, kawan-kawan. Ya, saya agak percepat, kawan-kawan, ya, karena ini waktunya. Saya dikasih waktu sampai jam 9:30 ya. Nah, ini ya, buat umpannya. Karena gini, kawan-kawan, ya. Orang ya, kenapa tadi itu masuk ke grup WhatsApp-nya si mitra ini nih, yang tadi saya sebutin ya, salah satu mitra saya, karena dia ngasih lead magnet. Kawan-kawan, ya berupa apa? Berupa e-book, audio, video, tip praktis, dan macam-macam lah. Ya, jadi diedukasi dulu nih si calon mitra tentang pupuk eco farming ini. Manfaatnya apa, ya,
kalau misalkan cara pakainya gimana dan macam-macam lah. Ya. Nah, dia kenapa bisa masuk? Ya itu karena dikasih e-book. Ya, dikasih video, lead magnet, sehingga dia mau masuk nih ke grup WhatsApp-nya. Kawan-kawan, ya. Ibarat kasih umpan lah, contoh beginilah. Kawan-kawan ya, nyari mancing nih misalkan ya. Pasti beda ikan, beda umpannya kawan-kawan, betul nggak? Ya, kalau umpannya ini bagus, umpannya ini emang disukain sama ini ikan, pasti dimakan tuh, dicaplok. Ya, kalau misalkan, contoh kawan-kawan ya, mancing. Kawan-kawan kasih daging. Gimana mau itu ikan, betul nggak? Nggak akan disamber. Nah, jadi mesti sesuai umpannya. Ya, biar cepat-cepat dimakan sama itu calon mitra. Nah, ini hanya perumpamaan aja kawan-kawan ya, perumpamaan saja. Jadi penting nih, ya, kasih umpan berupa e-book, audio, video, macam-macam lah. Nah, itu mentor-mentor kawan-kawan tuh pasti banyak tuh. Ya, e-book, audio, video ya tentang bisnis PTBS. Nah, kawan-kawan bisa minta nanti ya. Nah, sebar umpannya. Seperti tadi ya, dia sebar umpannya ke target market yang dia inginkan, entah di Facebook, ya, entah di Instagram, entah di YouTube, ya, entah di TikTok, ya, sebar umpannya di situ kawan-kawan. Biar kita mendapatkan tadi calon mitra, ya, biar kita mendapatkan calon mitra yang banyak. Nah, dari sekian banyak nanti kontak WhatsApp yang kita dapatkan ya di grup WhatsApp tersebut ya pasti ada closingan tuh, nggak mungkin nggak ada closingan. Ya pasti ada closingan. Karena yang tadi yang namanya hukum probabilitas. Ya dari 10 orang yang kita tawarkan ya paling hanya 1 atau 2 orang yang closing. Yang selebihnya itu diedukasi lagi, di follow up terus menerus ya. Lanjut. Nah ini adalah funnel kawan-kawan ya, funnel yang setelah tadi ya calon mitra kita kasih yang namanya lead magnet berupa e-book, audio dan macam-macam ya, itu masuk ke sini kawan-kawan ya, masuk ke awareness ya, orang yang sadar kalau dia itu masuk ke grup WhatsApp itu, sadar ya, karena dia pengen tahu nih ini pupuk apa sih, kok murah berkualitas, bener nggak? Dia masuk tuh ke grup WhatsApp itu, setelah masuk ya ini ada interest, ada kepercayaan kawan-kawan. Ya, karena si mitra ini dia ngedukasi. Nah, ini Bu, manfaat eco farming. Nah, dibandingkan dengan pupuk yang lain, yang kimia. Bangun tuh kepercayaannya kawan-kawan. Nah, setelah kebangun kepercayaannya ya dia langsung decision atau action atau ngambil keputusan. Call to action kawan-kawan. Sehingga dia japri ya yang admin ini ya, Bu, saya pengen beli pupuknya. Saya coba dulu satu ya, pupuknya. Oh, silakan, nggak apa-apa. Tetap tuh dibangun interaksinya, Bu, gimana? Pupuknya selapan, oh bagus dan segala macam. Nah, kita tawarkan baru paket yang basic. Nah, gitu kawan-kawan, karena nggak mungkin ya orang ngeluarin duit 2.600.000 ya kepada orang yang nggak dipercaya, nggak mungkin kawan-kawan. Jadi mesti bangun tuh trust-nya, kepercayaannya. Ya, dan personal brandingnya ya mesti dibangun. Nah, ini ulangi aja kawan-kawan ya, tentukan ya target marketnya, buat, sebar, dan ulangi terus gitu polanya kawan-kawan. Ya, itu pola yang saya lakukan ya, dan tim saya itu bisa closing tiap hari kawan-kawan. Ya, itu yang dilakukan. Nah, ini WhatsApp funneling ya. Nah, apa itu funneling? Nah, ini secara globalnya saja kawan-kawan ya, karena ini dibatasi waktu ya. Teknik pemasaran menggunakan skema ya corong untuk mendapatkan proses terjadinya penjualan ya melalui WhatsApp. Jadi yang tadi saya cerita kawan-kawan ya. Jadi WhatsApp funneling ini seperti corong. Ya, nanti ya kita akan ketemu dengan orang yang benar-benar serius mau daftar di bisnis PT BES atau seleksi lah kawan-kawan. Gampangnya seleksi. Ya, nah kita akan menyeleksi nih orang-orang yang serius atau nggak serius. Ya dengan apa? Dengan WhatsApp funneling ini kawan-kawan ya. Disebut dengan WA marketing dan marketing funnel ya. Nah ini customer journey-nya kawan-kawan ya. Karena yang global saja bisa di screenshot. Ya. Nah ini 3 temperatur market. Nah ini penting nih kawan-kawan ya. Saya besarkan sedikit ya. Nah ini call market
adalah ya orang yang tidak tahu menjadi tahu, kawan-kawan, yang tadi saya cerita. Ya, si mitra ini cari database organiknya, organik. Saya nggak ngomong ads ya, organik ya. Organik masuk ke WhatsApp group. Yang tadinya dia nggak tahu dengan ini orang, jadinya tahu, betul nggak? Kan dia lihat tuh ya, oh adminnya ini namanya. Misalkan contoh namanya Bu Mita. Ya, oh ternyata ini adminnya Bu Mita. Di chat tuh sama dia, tadinya nggak tahu jadi tahu, betul nggak? Kebangun tuh trust. Setelah trust kebangun ya, ada yang namanya wall market, dari yang tahu menjadi tertarik. Oke? Setelah diedukasi tuh sama si tadi Bu Mita tuh tentang ekonomi, diedukasi, ya dikasih tahu mereka manfaat dan segala macam lah. Terjadi yang namanya di bawah hot market. Ya, terjadi apa? Transaksi penjualan, kawan-kawan. Nah, inilah yang mesti kita lakukan, kawan-kawan. Dan di bisnis PTBS, kalau kawan-kawan mau closing tiap hari, banyak kok caranya. Ya, apalagi sekarang lagi rame tuh TikTok ya, kawan-kawan. Ya, jadi saya sarankan kawan-kawan di semua media sosial itu jangan langsung hard selling, tetapi apa? Sharing-sharing dulu. Ya, sharing-sharing tentang bahayanya riba, ya. Sharing-sharing ya tentang dosanya riba, sharing-sharing tentang solusi riba. Itu yang mesti kita share, kawan-kawan, di media sosial. Ya, bikin orang penasaran dulu, bikin orang kepo dulu, jangan langsung jualan, kawan-kawan. Ya, kalau misalkan kita sharing-sharing dulu, pasti closing ya, pasti gampang, kawan-kawan ya. Pasti mudah. Nah, ini ya, yang pertama prospek, yang kedua list magnet, yang ketiga buyer, ya, yang keempat customer atau calon mitra, ya ini yang kelima tim bisnis. Ya, tim bisnis enaknya di PTBS, kawan-kawan ya. Kenapa saya memilih multi level marketing? Ya kawan-kawan, dan ini bukan bisnis saya yang pertama, tapi yang ketiga dan insya Allah yang terakhir, kawan-kawan ya, di MLM. Karena di MLM sebelumnya, kawan-kawan, itu ada tutup poin, ada poin angus, ada belanja tiap bulan. Ya, yang dimana ya saya bentar lagi sudah mau dapat bonus, ya karena nggak terpenuhi targetnya, akhirnya capek, kawan-kawan. Nah, di PTBS luar biasanya ya, owner kita ya, founder-founder kita itu membuat marketing plan yang sangat dahsyat, yang sangat pro kepada mitra-mitranya, kawan-kawan. Nggak ada tutup poin, anggur bisnis ini setahun, 2 tahun, 3 tahun kesananya bisa dapat pasif income, kawan-kawan. Bahkan luar biasa kita bisa mengalahkan yang di atas tuh. Ya kalau kita serius dan benar-benar berjuang di bisnis ini, kawan-kawan. Ya. Nah, ini WhatsApp offer ya, kita ngasih sesuatu, kawan-kawan, yang lebih ya dari apa yang dia keluarkan. Contoh ya, misalkan calon mitra ya, dia daftar 2,6. Nah, di PTBS ini kan luar biasa, dikasih website gratis. Ya, ini namanya WhatsApp offer ya. Ngasih sesuatu yang lebih dari apa yang dia keluarkan. Contoh misalkan, Bu, Ibu kalau misalkan masuk di PTBS itu udah dapat produk 3.500.000. Udah poin plus tuh buat dia. Bapak dan Ibu, betul nggak? Yang kedua, Bapak dan Ibu dapat dapat website bisnis. Website bisnis ini yang dimana ya, itu kalau Bapak dan Ibu beli, itu di luar sana bisa 1 juta, 2 juta, Bu. Di sini gratis. Ya, WhatsApp bisnis Bapak dan Ibu. Dan ini ya bisa bekerja 24 jam. Ya, dan kasih fitur-fitur lainnya lah. Kan banyak ya di PTBS kan, gitu loh. Nah, itu kawan-kawan, WhatsApp offer kita ngasih sesuatu lebih dari apa yang dia keluarkan. Ya, dan itu bisa mempercepat teknik closing. Ya, bisa mempercepat kita untuk closing, kawan-kawan, ya. Nah, ini formula host-nya ya, headline dulu, opening, offer atau call to action. Masalah dulu, solusi dan kasih kemudahan. Contoh, Anda mau bebas utang riba. Sudah ribuan orang, buktinya klik link di samping atau di bawah ini. Ya, ini adalah salah satu ya contoh formula hook, kawan-kawan. Headline dulu, opening, offer atau call to action, atau terjadi yang namanya interaksi. Ya, masalah dulu, kasih solusi baru kemudahan, kawan-kawan ya. Nah, ini 5 pola kunci penghasilan di WhatsApp. Yang pertama tadi ya, tambah kontak WA sebanyak mungkin, jalin interaksi ke mereka ya. Terus yang kedua, bikin campaign atau tambah kontak tiap minggu ya, jualan di minggu berikutnya ke kontak yang baru. Ya, produk kita banyak di sini ya. Yang ketiga, launching produk ya. Launching produk ini luar biasa ya. PTB selalu ya membuat inovasi-inovasi. Ya,
kemarin ya itu ada varian baru tuh parfum. Nah, itu bisa kita gunakan kawan-kawan. Ya, launching produk baru untuk calon mitra yang database kita dapatkan tuh di minggu ini atau minggu yang sebelumnya. Ya. Nah, yang keempat, genjot repeat order kawan-kawan. Ya, genjot repeat order. Atau ya si mitra ini ya itu setidaknya bisa upgrade ke paket reguler. Ya, seperti tadi contoh ya, tadi ya Bu Mita, dia kenapa mitranya mau upgrade ke paket reguler karena dia udah merasakan tuh produk-produk PTBase bagus banget untuk kesehatan, pupuk dan macam-macam lah. Hingga akhirnya ya dia melakukan repeat order. Ya, hingga akhirnya dia upgrade ke paket reguler. Ya, ke paket reguler karena dia udah merasakan tuh manfaatnya. Udah merasakan ya khasiat dari produk PTBase sehingga ya dia repeat order atau upgrade kawan-kawan ya. Nah, ini bangun tim penjualan enaknya di bis PTBase ya itu kita ya bermitra ya sama mitra-mitra kita. Jadi kita nggak capek kawan-kawan ya karena kita omset di bis PTBase ini omset per grup ya, omset per grup. Nah, itu loh kawan-kawan ya 5 pola kunci penghasilan di WhatsApp ya. Yang pertama, tambah kontak WA sebanyak mungkin, jalin interaksi ke mereka. Kembali lagi kawan-kawan, kontak-kontak WA kita itu manusia. Jalin interaksi dulu. Ya, yang kedua campaign atau tambah kontak tiap minggu, jualan di minggu berikutnya kontak yang baru. Yang ketiga tadi launching produk, yang keempat genjot repeat order atau upgrade ya paket reguler, bisnis eksekutif hingga priority. Yang kelima bangun tim penjualan enaknya di PTBase ya kita sistemnya multi level marketing ya. Nah, ini kawan-kawan, jualan di WhatsApp memang tidak bisa asal, tapi harus pakai strategi dan ada polanya kawan-kawan. Ya, dan ada polanya kawan-kawan ya. Nah, mungkin itu aja kawan-kawan ya materi dari saya.